teman usaha di bidang kesehatan. Nah ini proses kita memahami Muhammadiyah ini melalui amal usaha, dan bahkan di beberapa amal usaha sudah menjadi ketentuan. Kalau di perguruan tinggi, syarat untuk mencapai kenaikan pangkat itu salah satunya adalah pengalaman proses mengikuti perkedaraan itu dengan agama Islam dan agama Muhammadiyah. Itu memang menjadi wajib bagi kita yang mengabdi di amal usaha Muhammadiyah, lebih-lebih di amal usaha bidang pendidikan. Nah kita ini harus kita pahami yang baik. Tadi saya dikenalkan ya agak sedikit, kalau mungkin saya perlu dulu PGA, saya PGA tahun 70 masuk ya. Jadi ada PGA itu ada dua, ada PGA API 4 tahun, ada PGA N 6 tahun. Jadi ujian negaranya sudah dulu biasa karena yang sudah 10, 20 tidak ada. Kalau orang baru ujian negara sekarang itu sekarang saya dan ujian negara itu ujian yang paling satu negara. Jadi di dasar PGA 4 tahun itu Jakarta yang melakukan. Sama ini PGA 4 tahun. Jadi ada PGA 4 tahun, jadi ada PGA N 6 tahun. Baik, kalau perkenalan lebih panjang, saya kira ada waktu saya tadi manajemen waktu saya karena saya belajar di awal jam 8 lebih 15 menit. Saya kalau saya sholat isanya di rumah atau di masjid saya tidak keburu saya sampai ke sini. Tapi ini persoalan manajemen waktu ini. Oh saya sholatnya diarahin jam 8:05 saya sudah kelar sholatnya. Sampai ke sini pun agak terlambat jam 8 lebih 16 menit, jadi saya agak kangen karena terlambat itu bukan kebiasaan saya. Bisa dapat saya minta maaf ini panitia ada terlambat. Kalau ternyata masuk di sini ya belum separuhnya juga. Jadi seperti mana? Saya di rumah tadi sore bersiapkan saya nanti makan habis maghrib. Biasa saya makan habis. Lalu kenapa? Saya sebelum maghrib berangkat keluar. Nah ini kan persoalan manajemen waktu. Kita yang mengendalikan waktu. Ini kadang menyinggung sedikit beberapa pada. Sama Osman saja. Tidak apa-apa ya, kita sama warga Muhammadiyah. Baik, kita memahami sekarang tafsir muqaddimah. Anda sudah dibagi oleh panitia anggaran dasar. Anda dapat wajib satu-satu ini. Kita akan membahas ini. Mestinya sebelum dapat bagi dapat dari sore dari bagi murah harganya ini. Ya, baik. Ini muqaddimah ini sama dengan ada di dalam buku. Bahasanya pun kan diubah. Syahdan ada di sini tulisannya. Kalau kita lihat konfirmasi dengan tulisan bahasa Indonesia hari ini banyak salahnya, tapi dia diubah. Ini dibikin tahun 1945 dan diresmikan 1961 di tangan Indonesia. Jadi muqaddimah ini ya semacam ada preambel pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuhnya baru anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi ini nanti yang akan menjiwai seluruh gerak masyarakat yang ujung-ujungnya mengantarkan semua warga masyarakat itu ke pintu surganya Allah Jalla. Jadi kita kan bicara dasar dan sebab satu tujuan 22 asas itu dan seterusnya kita bicara itu ada di sini. Tapi kita membicarakan tafsir muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itulah yang memberi roh semangat gerakan. Kalau kita membaca di dalam muqaddimah itu ada 7 paragraf yang menjadi dasar pemikiran. 7 paragraf yang akan kita lihat. Ini kalau kita bacakan ini apa namanya kedua begitu. Tapi kita lihat nanti secara selesai. Ini dimulai aman bagus. Sebenarnya di awal itu tidak ada Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Sesuai dengan dasarnya. Itu hal-hal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
sampai kepada alamnya yang berikutnya. Sabda masyarakat itu sudah kata berkali-kali di dalam kita klasik. Jadi untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan senantiasa dan sentosa masih digunakan. Dan sebagaimana disebutkan atas tadi, tiap orang terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi dan yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan, menggunakan untuk menjamakan masyarakat dunia dengan niat yang setulus ikhlas karena Allah. Semata-mata. Nah, di dalam ayat ini, di dalam preambel ini, di training untuk melaksanakan dunia masyarakat yang demikian ini, maka dengan berkat dan rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah, maka kemerdekaan dan didorong oleh firman Allah surah Al-Imran ayat 104. Ada yang lupa di antara 36 ada yang lupa surah Al-Imran ayat 104. Nah, ini ikon kita itu jangan berkelomok lagi itu. Ya. Kepada apa sih? Dari sini. Ya, jadi itu jadi hendaknya ada semua yang mengajak kepada kita kepada itu harus kita jadikan sebagai semangat dari sini untuk melaksanakan tentunya masyarakat yang demikian maka atas berkat rahmat didorong firman Allah tadi, maka persyaratan ini bikinlah, dibentuklah pada tanggal 8 Zulhijjah 1333 bertepatan dengan 18 September 1912 oleh almarhum Kiai Jamal Dahlan didirikan satu persyaratan sebagai gerakan Islam, diingat sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majlis-majlis mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan surah. Ini berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyaratan atau yang kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah Allah, mengikuti sunnah dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Jadi kalau kita mau sakit di roh, kalau jadi Muhammadiyah itu sakit. Sakit orang sebelah. Tapi yakin ya kalau kita jadi pengikut Muhammad. Nah maka dengan itu maka mudah-mudahan umat Islam ini dapatlah diantarkan dan bisa katakan sampai kepada surganya Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah bikin tapak suci bukan sekedar kebilasan, tapi tapak suci ada nuansa nilai-nilai agama. Muhammadiyah bukan gerabel, marching bukan sekedar seremoni untuk pembukaan kepada, tapi gerabel marching yang kita kemas dengan nilai-nilai yang Islam. Apalagi Muhammadiyah bikin pendidikan, bikin kesehatan, semuanya adalah pelayanan untuk umat. Bayangkan saudara-saudara, di kota Banjarmasin ada berapa rumah sakit swasta? Hanya satu rumah sakit Islam Muhammadiyah itu saja yang ikut melaksanakan program pelayanan COVID-19. Kalau swasta yang lain mau. Karena apa? Karena kita instruksi dari pimpinan pusat, semua amal usaha Muhammadiyah harus ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat, khusus untuk di bidang kesehatan harus mengikuti aturan memberikan pelayanan tentang pandemi COVID-19. Lalu rumah sakit kita menyediakan berbagai macam fasilitas untuk melayani orang yang terpapar virus COVID-19. Rumah sakit yang lain tidak karena dia oriented semata-mata bisnis. Kita punya kepedulian terhadap umat karena rumah sakit kita berada di mana untuk umat. Jadi dengan demikian maka atas dasar itu tadi supaya kita masuk surga Allah. Ini
wawasan kita tentang mukadimah ini. Nanti kalau dibaca ini ada 7 paragraf ya. Nah sekarang mukadimah Ajaran Dasar Muhammadiyah itu dirumuskan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Pada waktu itu beliau sebagai ketua pengurus besar. Belum lagi namanya masih pengurus besar 1942-1943. Dengan bantuan beberapa orang sahabatnya yang mulai pada 1945 sudah mulai diproses mukadimahnya dan baru disahkan pada 1961 melalui sidang pemilihan. Jadi sudah mulai proses perenungan transendental yang mendalam. Nah, latar belakang kenapa ini perlu disusun ada yang latar belakangi. Pertama, karena memang tampaknya terasa sejak didirikannya 1912 sampai 1945 itu, ini kehidupan warga Muhammadiyah sudah banyak yang keluar dari era asalnya, memberantas ke Syirikan dan sebagainya. Jadi kurang lebih 3 tahun terjadi semacam penyimpangan terhadap gerakan yang dibawa sejak awal oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ini latar belakang maka disusunlah mukadimah Ajaran Dasar. Jadi kalau kita melihat penyimpangan dari gerakan itu tidak saja dari segi ilmu, tapi juga dari segi gerakan amal usaha. Nah, lalu yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan jiwa roh Muhammad itu terdesak oleh perkembangan nilai-nilai idealisme. Nah, kalau tadi yang kata merah itu bandingkan dengan sekarang, lebih seabad Muhammadiyah itu masih banyak terjadi penyimpangan nyata secara ekonomis. Lebih-lebih hari ini kita berada di tengah-tengah pusaran berbagai macam paham dan aliran. Ada yang salafi, ada yang NDI, ada yang Syiah, ada jamaah tabligh dan sebagainya. Kita berada di tengah-tengah pusaran seperti itu. Nah, karena itu maka pengaruh dari luar yang tidak bersesuaian dengan paham-paham ideologi yang digerakkan Muhammadiyah itu mudah karena kita memiliki mukadimah dan Ajaran Dasar yang berbeda. Kalau amal usaha, katakanlah usaha pendidikan, ada kaidah amal usaha pendidikan, amal usaha di bidang kesehatan ada kaidah, amal usaha di bidang pendidikan tinggi ada kaidah, ada perguruan tinggi. Jadi kita sudah dipagar dengan berbagai macam kaidah. Beda dengan organisasi lain, sehingga dia amal usahanya bisa menjadi milik pribadi, bisa jadi milik keluarga. Kalau kita tidak mungkin amal usaha negara, pengurusnya yang bisa berganti-ganti. Silakan itu jadi masalah. Nah, jadi pertama tadi karena memang banyaknya penyimpangan, kemudian kita berada di tengah-tengah pusaran paham dan aliran keagamaan. Nah, jadi mukadimah Ajaran Dasar Muhammadiyah itu merupakan hasil ungkapan atau perenungan dari Kiai Bagus Kusumo itu untuk menyoroti kembali pokok-pokok pikiran Kiai Ahmad Dahlan itu yang menjadi kesadaran beliau dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Oleh karena itu maka inilah yang mendasari lahirnya mukadimah yang nanti ada tujuh di sini. Nah, hakikat mukadimah. Jadi mukadimah itu merupakan simpulan atau perasan dari perintah ajaran agama yang memang disusun secara sistematis oleh tim pimpinan pusat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau dilihat nanti kita uraikan ada ideologi apa yang dari yang tujuh itu. Jadi tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan bagi setiap orang muslim yang bisa dikedudukannya selaku hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Jadi di dalam Al-Quran kan dijelaskan waladzi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Untuk apa itu? Lihat dua bima ataku. Allah menjadikan kamu khalifah di muka bumi dan mengangkat sebagian kamu beberapa derajat. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Untuk apa? Lihat dua bima ataku.
untuk menguji kamu terhadap apa yang kamu lakukan hari ini. Kita akan diuji nanti. Setidaknya sudah bocor pertanyaan dasarnya. Usia yang diberikan kepada kita, itu apa kamu gunakan? Siap kita jawab. Harta yang kita miliki, ditanya 2 sekali, dari mana kau peroleh? Dari mana kau belanjakan? Jasad kita yang di dalam apa dikatakan sebagai penciptaan yang sempurna, untuk apa kau gunakan? Jadi itu nanti semuanya akan kita jawab, karena kita sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi ini, yang kewajiban kita memakmurkan bumi. Dan tugas pokok kita adalah mengabdi dan menambah pemahaman kita insan. Ini roh daripada hakikat mukadimah. Nah, fungsi mukadimah itu merupakan jiwa, saya katakan, jiwa, napas, dan semangat pengabdian. Yang itu oleh warga Muhammadiyah. Oh, ini luar biasa kita ini, karena kita ada girah bermuhammadiyah. Jadi bukan sekedar girah beragama, tapi kita girah bermuhammadiyah. Kita di dalam tubuh dan segala gerak organisasi yang harus dijadikan asas dari pusat sampai ke. Oleh karena itu maka warga Muhammadiyah ini ya karena sudah memiliki soliditas yang tinggi tentang paham agama yang dikemukakan Muhammadiyah, itu pun kita masih dicas terus dengan Baitul Arqam dan Arqam. Kalau di sini mungkin Baitul Arqamnya syukur di sini. Kalau zaman saya dulu Baitul Arqamnya di Jogja, di pembukaannya di Jogja, terus dibawa ke Kayuran tempat terus dikaji itu dinginnya luar biasa. Dan kalau sekarang kita Baitul Arqam meminjam waktu sehari 2 hari aja susah banget. Kalau kita itu urusan bulan. Kalau zaman Pak Mari itu 2 bulan Baitul Arqam ini Kayuran. Itu tahu hak Muhammadiyah itu tidak kadernya kalau enggak. Nah, karena memang sistemnya sudah jauh berbeda. Hari ini aja kita nak mengumpul orang, menguringkan orang setelanjang malam, itu susahnya bukan main. Kalau di sini bisa nyaman, guringnya nyaman, makannya nyaman. Kalau kami dulu di masjid lainnya. Ya Allah, mereka katanya sudah banyak juga ada fasilitas seperti ini, belum ada ini kita. Kalau Baitul Arqam ya paling menggunakan nama usaha pendidikan yang dikelola oleh. Jadi hari ini kita memang sistemnya beda dengan zaman kita. Jadi sekali lagi fungsi mukadimah tadi yang isinya tadi itu merupakan jiwa, napas dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerakan organisasi yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan. Nah, sekarang kita sampai ke tahapan membicarakan 7 pokok pikiran yang tersimpul dalam mukadimah. Sayangnya Anda tentu ada kalau bagian ini, ada kalau membuka ini. Dari 7 itu diperas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri pokok pikiran paragraf 1, 2, 3 sampai 4. Itu ada di sini masuk kelompok. Mengenai hal-hal yang bersifat ideologis. Jadi hal-hal yang saya paham karena ilmu Muhammadiyah di dalam mukadimah itu dibuat dalam 4 paragraf secara ideologis. Kemudian kelompok kedua terdiri pokok-pokok pikiran paragraf 5 dan paragraf 6. Ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori perjuangan. Dan yang ketiga, kelompok ketiga terdiri pokok pikiran paragraf 7 itu mengenai tujuan perjuangan. Jadi hanya ada 3 kelompok pikiran dari 7 pokok pikiran yang terdapat di dalam mukadimah. Nanti kalau saudara sudah memiliki anggaran dasar Muhammadiyah bisa dibaca 7 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid. Ini yang tadi secara ideologis tadi, yaitu mengesahkan Allah. Makanya itu Ki Haji Ahmad dalam melihat penyimpangan tentang tauhid di kalangan masyarakat Jawa waktu itu,
Ini harus kita dikenal dengan memberantas TBC. Apa itu namanya TBC? Tuberkulosis ya. Penyakit yang dulu. Apa itu namanya tadi? Iya, aku mau. Itu yang kita berantas. Penyakit itu yang kita berantas sejak awal. Jadi mengesahkan Allah itu ya dalam pengertian baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Jadi bertuhan beribadah satu-satu di dalam taat kepada Allah. Dan secara uluhiyah kita hanya mengakui Allah itu esa. Secara rububiyah kita semuanya kembalikan kepada Allah. Nah ini pokok pikiran pertama. Nah di dalam kajian yang lebih dan kita bisa memahami bahwa ya di dalam memahami kita agama kita ada dasar Al-Quran dan Sunnah. Ya. Inilah. Jadi dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu mewahyukan kepada bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan. Maka sembahlah Allah sekalian. Jadi ini pengakuan kita. Meskipun kita sudah bersyahadat itu, pengakuan kita bersyahadat itu, kita menafikan semua bentuk penyembahan yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menafikan semua bentuk ilah-ilah yang lain. Yang ada itu hanyalah Allah. Itu kan kalau memahami syahadat itu bukan Tuhan kecuali Allah, tidak. Tidak ada yang tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ini harus ditanamkan sebagai ideologis di dalam variabel mukadimah. Nah jadi ajaran tauhid itu adalah ajaran yang esensi dari ajaran itu. Jadi dia tidak apa-apa, tetap dan tidak berubah sejak agama Islam dan sampai ini istiqamah dalam itu menjalankan ajaran agama. Maka di dalam tujuan antara tujuan Muhammad ujung-ujungnya tadi menjadikan masyarakat Islam yang utama, masyarakat yang sebenarnya di dalam bab 3 itu tujuan Muhammad ya menciptakan masyarakat Islam yang utama yang sebenarnya yang ada di Jakarta yang sebetulnya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Sunnah. Ini yang dipahami dari 3 aspek yang saya katakan baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah. Kalau secara uluhiyah secara jadi lama baik Allah tidak ada yang aku sembah kepada dan menyembah kepada Allah. Tidak ada sesembahan. Ia karena berdua, ia karena selain kepada menyalakan bumi. Jadi kita mengakui bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya wa biyadikal khair. Inilah kalau polisi. Kalau itu kita paham. Jadi orang Muhammadiyah itu bisa memahami dalam konteks ideologi Muhammadiyah tentang kesabaran baik secara uluhiyah maupun secara rububiyah. Secara uluhiyah kita mengakui bahwa Allah yang Esa. Secara rububiyah Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menyehatkan, Allah lah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang memberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk mati di bumi ini kecuali Allah yang menyembuhkan. Kalau sudah sakit bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Dokter dan obat itu sarana untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Yang Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Wa ijamaritu wa yusmin. Bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Ada orang yang sama-sama kena virus COVID, diberi obat yang sama, dokter yang sama, yang satu sembuh, yang satu meninggal. Karena yang menyembuhkan yang meninggal itu bukan urusan manusia,
Dokter dan obat hanya sarana kita untuk mendapatkan kesembuhan dari itu. Kalau itu kesembuhan dari dokter, mestinya sehat juga ya. Karena dokternya sama, diagnosa sama, diberi obat yang sama, tindakan yang sama, tapi yang satu sembuh, yang satu meninggal. Karena urusan meninggal itu urusan. Tapi kita wajib berikhtiar, wajib berusaha. Rezeki urusan Allah, manusia wajib berusaha, tapi tidak wajib berikhtiar. Paham ini ya? Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil. Bisa berhasil, bisa tidak. Itu maksudnya tidak wajib. Kenapa? Rezeki itu urusan Allah. Maksudnya Allah minta dapat yang ini, itu makhluk yang bergerak. Jangan dipahami, tapi dia menjadikan Allah itu berrezeki. Tidak bisa begitu. Allah minta dapat yang tidak ada makhluk yang bergerak di bumi ini. Kecuali Allah yang berrezeki. Kamu guring, besok kan guring, besok kan bangun terus. Kalau parah masih mati. Nah ini terkadang orang salah memahami ayat itu ya. Maksudnya sudah Allah yang bukan begitu. Makhluk yang bergerak itu makhluk yang aktif. Ini tauhid secara rububiyah. Nah ini juga ada ayatnya. Jadi sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Ini kan berkenaan dengan yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Ini ayat-ayat yang berkenaan dengan paham secara ideologis, secara teologis. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan selain Allah. Ini ayat-ayat yang berkenaan dengan ideologi tadi. Jadi Allah itu tidak boleh disarikan dan didampingkan. Kita baca iya karena kedua ya karena saya. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami memohon. Tapi banyak orang memohonnya kepada sesembahan. Baca manakib, ada juga garing-garing sedikit. Ya orang tua melanggar agama sedikit, baca manakib sesembahan dengan harapan supaya ambil garing. Karena di dalam manakib itu ada bacaannya. Kalau kamu mendapatkan subhat atau kemalangan dalam hidup, cukup ucapkan sesembahan 3 kali, dia akan bisa membangkitkan, menyelamatkan kamu. Itu yang dipakai orang hari ini. Padahal kita berikrar, iya karena ini yang maksudnya terjadi penyimpangan secara teologis. Banyaklah kalau kita mau mengkritisi kehidupan beragama di tengah masyarakat kita yang bisa tercemar akidah. Tidak. Kita tuh hari Ahad orang mau antinan banyak. Lihat ini di bawah pelaminan. Gula apa? Minum, beras kuning, kopi, apa lagi? Kalau di bawah pelaminan, lupa. Kopi itu kopi yang bukan gula apa? Apanya? Kopi pahit. Ini bukan orang apa pengantinan. Ujian dapat pengantinan kadang sakit, kami kena pakai itu. Kami itu mendengar aja nang akun pelaminan. Jangan karena kita diganggunya. Nyanyi untuk mana lari-larinya. Tidak kayak ini kesini. Tapi coba kita lihat di jam 2 jam 3 orang ambil pengantinan. Sedikit kopinya itu ada bergerak. Siapa minum kopi pahit kita? Sedikit berasa bertambur jangan di lalu kakak-kakaknya. Tapi sepertinya ada yang mau diberi makan. Sesaji lah. Tidak kayak itu makan lagi. Padahal banyak ayat tadi kita sampaikan. Inilah yang dijaga oleh Muhammad. Tidak, karena syarat untuk kita bisa masuk surga dan berjumpa dengan Allah itu hanya ada 2. Murnikan akidah, bersihkan ibadah. 2 itu aja. Murnikan akidah yang sampai terkontaminasi dengan berbau syirik segala apapun. Bersihkan ibadah yang sampai bercampur dengan bid'ah. Kalau
Kalau dua itu bisa kita lakukan, kita akan berjumpa dengan Allah. Jaminannya Al-Quran. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang kelak nanti hendak berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya di hari kiamat, hendaklah ia beramal ibadah, beramal saleh yang tidak terputus dari Tuhan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah. Makanya Tolong Muhammadiyah mendasarkan ibadah itu harus ada dari Al-Quran dan kalau ia ibadah mahdah wajib ada dalil. Karena ibadah mahdah itu kaidahnya segala macam bentuk ibadah diharamkan kecuali apa-apa yang diperintahkan. Ini ada penceramaan apalah, tapi kan dibajarin apa jadi Kalimantan Timur. Pencerahannya seperti kalau dia bahasanya bahasa orang Banjar di mana? Siapa akan ngarang sini? Ini dia sedikit dalil. Karena gawe aja dulu kan ada itu. Tidak bisa begitu. Dia mama dia tidak begitu. Kalau itu beranakum untuk sedikit, datangkan dalil. Jika kamu orang yang benar. Ada itu pencerahan bakal di YouTube, ada itu. Siapa ngarang sini? Orang Banjar dari sana. Ada kan bisa nonton. Nah, ini bisa dikejar dalil. Karena gawe lagi, mencari dalilnya, gawe aja dulu. Tidak bisa, kita harus meletakkan dalil. Karena tadi syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah masuk surga maksudnya bersihkan akidah, murnikan akidah, bersihkan. Nah begitu juga di ayat yang lain dikatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Al-Isra. Jadi Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Selebihnya itu berkenaan dengan akhlak kepada orang tua. Jadi Allah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada Dia. Jadi tidak boleh menyembah lama dari Allah. Tidak ada yang aku ibadahi, tidak ada yang aku sembah. Jadi kalau kita berikrar harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inilah teologi yang dikembangkan dalam dunia. Lalu yang ketiga, kepercayaan tauhid itu membentuk dua kesadaran. Jadi kalau kita sudah memahami teologi keimanan kita, tauhid kita, akidah kita, itu akan lahir, akan membentuk kepercayaan tauhid. Dua kesadaran kita. Pertama, kita percaya akan adanya hari akhir. Manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia. Cobalah kalau kita ini tidak ada kepercayaan hari akhirat, hancur dunia ini. Rampok rambus saja. Kita kedua melakukan ini karena kita ingin mati. Kita kedua melakukan ini karena kita adalah agama. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak ada keyakinan itu kepada seseorang, orang yang membunuh itu kan karena tidak ada keyakinannya. Kita tidak berani membunuh orang, membunuh satu jiwa saja sama dengan menghilangkan seluruh jiwa manusia. Bayangkan luar biasa. Jadi yang menyaman membunuh apalagi anak itu orang dibunuh, saya pun aja gelabakan kita. Ini anak orang ini sama ini ada tawarkan jawabannya kita. Siapa pernah tertangkap? Siapa pernah tahu? Tidak ada. Mungkin menempelin orang sudah berbuat polisi. Adalah tahu anak itu mau mati. Jadi lagi siapa nama masuk orang darah. Kalau ada keyakinan kita tertentu itu kan kita bertanggung jawaban di hadapan Allah. Kita tidak akan berani melakukan sesuatu. Untungnya aja
memberi keyakinan salah satu rukun iman kita dalam percaya akan dunia akhirat. Jadi mati itu bukan habis sama sekali kata dalam keyakinan kita. Kalau mati ada habis sudah kan bisa sudah minum. Meninggal itu dalam pemahaman kita, mati itu kita terminal akhir berada di dalam kehidupan dunia dan memasuki di terminal awal kehidupan akhirat, itu mati. Jadi bukan habis eksistensi manusia. Kalau orang kan ada keyakinan itu, kalau orang bisa dia membunuh, bisa mati keyakinan, bukan itu pertanggungjawabannya yang lebih berat. Karena kalau kita tidak ada keyakinan itu, dunia ini kacau beliau dunia ini kalau tidak. Karena ada keyakinan itulah kalau kita tidak berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, karena itu akan wajib dipertanggungjawabkan. Yang kedua, akan timbul kesadaran kita bahwa sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk beramal saleh. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena amal saleh inilah nanti yang membuahkan takwa. Dan takwa itu nanti yang masuk bersama kita ke dalam kubur. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulul albab. Karena itu maka berbekalah kamu, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang cerdas. Ulul albab di sini orang yang pintar. Orang yang pintar dalam perspektif agama itu bukan orang yang banyaknya pangkat, banyaknya gelar, enggak. Agama menyatakan orang yang pintar itu ialah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amal ibadah untuk kehidupan akhirat. Cerdas orang itu. Apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya, kalau dia mempersiapkan dirinya dengan amal saleh untuk tujuan akhirat, orang itu cerdas. Pemulung misalnya pekerjaannya, yang pekerjaannya memilah-milah sampah. Kalau pemulung tadi begitu azan maghrib, begitu azan isya, zuhur asar dia berhenti bekerja, lalu dia bertaharah, berwudu, lalu ikut salat zuhur berjamaah asar, mempersiapkan diri. Pemulung itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi meskipun dia pangkatnya tinggi, profesor, doktor, begitu aja berkumandang, dia abai. Itu tidak cerdas dalam perspektif agama. Kenapa? Karena kita sadar bahwa hidup manusia ini semata-mata untuk beramal. Dalam hadis kan, kalau manusia itu meninggal, yang mengikutinya sampai ke kubur itu tiga. Ya. Keluarganya, kerabatnya, ahlu, teman dekatnya, ya, hartanya, malu, Mercedes Benz, Toyota, Fortuner, ikut sama mereka. Dan amal. Dari yang tiga ini, habis orang baca dari kubur, 2 boleh, 4 boleh ke rumah. Bininya secantik-cantik apapun, kadang mau 4 masuk dalam kubur. Boleh keluar. Hartanya Fortuner, BMW, Mercedes Benz, yang bisa mengantar, boleh. Yang ikut ke dalam itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amal saleh. Keyakinan inilah yang diterapkan oleh kita sampai di mana? Sudah berbaik. Kita tadi dari sisi waktu setengah jam. Termasuk berdosa kita menginginkan kita maafkan. Aku kan banyak sekali bicara tentang waktu, balai, warna, wasum, warna fajar. Secara khusus wal asri, wah itu luar biasa. Nanti kita sampai ke wal asri. Nah ini rugi kita itu di video dari sejauh. Yang tidak rugi hanya ada 2. Beramal saleh, beriman, beramal saleh, dan saling berwasiat, saling nasihat. Jadi wal asri, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tahu
tauhidnya harus jujur, akidahnya harus benar, iman yang macam apa? Iman yang 100%. Tauhid itu jangan 80%, 10%, itu masih ada kesyirikan. Tidak boleh 0% atau 100%. Beramal soleh, lalai amal saleh, dan saling nasihat-nasihati dengan penuh, dengan kebenaran dan penuh kesabaran. Inilah yang menjadi kunci tadi dari ayat tadi sebelumnya. Dilihat dari segi perspektif waktu, kita tidak rugi kecuali orang yang beriman. Iman yang macam apa? Iman yang tidak terkontaminasi, tidak ada berbau syirik. Dan hari ini banyak sekali godaan kita sehingga bisa banyak orang terjebak kepada persoalan sini. Kalau kita naik pesawat, kecuali pesawat Saudi Arabia, kan ada lagi nomor 13, setnya nomor 13 kan. Kecuali pesawat Saudi ya, Saudi saya lihat berada. Kalau orang percaya, orang yakin, angka 13 itu angka siap. Ini kan tercemarnya kita. Di tengah masyarakat kita masih ada orang percaya dengan Arba Mustamir. Arba Mustamir itu hari Arba terakhir di bulan Safar. Karena pada Arba Mustamir itu malam itu Allah menurunkan bala sebanyak 3.200 bala. Maka untuk menolak bala itu lalu ada ibadah khusus malam itu. Sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca itu. Rakaat kedua baca ini, baca ini, baca ini, baca itu. Jumlahnya sekian. Ada kan hafal? Kalau ada hafal sempat menggawin. Tidak ada ibadah ini. Tapi orang sekarang melakukan. Betul apa lah? Kalau ada musuh pemarah, ada orang berlaku, oh iya, ada balak. Lalu orang membaca liham satu mengarah kita hari ke sekeliling kampung dengan membaca semacam ada bacaan itu liham satu biha harwal bahwa ilhatimah wa mustafa wal murtada wa benahuma wal fatimah. Apa kita? Ini orang yang bapak yang mengerti bahasa Arab mengerti sebenarnya. Ilham sahabat itu ada 5 yang dapat menolak bala api. Siapa yang 5 itu? Al-Mustafa, Al-Murtada, Rasulullah, Ali, Wabnahumah, 2 orang anaknya Ali, Hasan Husain, dan Fatimah. Di mana Allah? Ibarat Allah Rasul di situ tidak bisa didampingkan dengan makhluk. Orang yang ngerti bahasa Arab itu orang kata bebayang dari bahasa liham sahabat itu ada 5. Liham satu fotofi biha harawal ba'il fatimah al-mustafa wal murtada wabdahuma wal fatimah. Saya tidak hafal ini karena itu jadi nyanyian bahari. Waktu itu saya tinggal tahun 75, 80 itu tinggal di daerah Pekaturan itu apa 2-3 bulan sekali orang Arab. Jadi nyanyian itu malah diselesaikan liham satu untuk biha. Ada liham satu untuk biha. Itu kan kesirikan yang berarti itu ada 5 yang dapat menolak bala. Yang 5 itu Muhammad, Ali, anak Ali dan itu hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang tadi illal ladzina bukan sekedar beriman atau percaya Allah, tapi praktik keyakinannya jangan sampai ada yang menyimpang. Banyaklah kalau kita mau mengkritisi itu mulai zaman Bagari sampai gaya ini wajah. Dahulu kalau ada orang yang hendak menukar mobil pajang taksi, ini dia dahulu anu laku mampat membawa anu mobil setengah hari membawa mobilnya ke bagi-bagi dulu. Aku hendak memeriksa wasinya ini kayak apa. Nah, masih jadi takut-takut dulu. Ya kan? Jadi ujian yang tukang
tukang tangguh nih, ada yang jumalinnya nih. Wah ini bagus, ikan nih, wasinya nih bagus, ekor aja kian ini. Ikan pokari aja ini. Ikan kalau mau kari ini, kamu tuh orang lain kira oleh orang lagi. Berarti kecuali dia nih bagus ini. Dia yang berapa harganya. Padahal jawab nama nampak wasi itu ada nanti lagi. Nanti tampak benar ini nampak. Kayaknya mobil ini ada jatuh serempet sedikit. Wah ini wasinya ada bagus. Dijual motornya biar murah. Karena di tengah jalan pulang telanggar kucing. Makanya udah dibuka sebenarnya. Minjem barang mana begadang. Nah ini sama. Ada apa dengan kucing? Tapi musuhnya melanggar manusia, tak berlari. Ini kan kayak kita banyaklah kalau kita malam sama mama kita kuatir kita ngomong. Ini hanya sekedar contoh. Jadi kita harus melahirkan iman amal saleh, iman yang 100%, dan amal saleh ibadah yang bersih, jangan sampai terkontaminasi dari hal yang berbau bid'ah. Bid'ah itu ibadah tambahan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tapi ibadah yang bid'ah itu hanya ada ibadah maksa, bukan ibadah yang aman. Ini kenapa pakai korban hari ini? Rasul harus pakai korban. Ini bukan ibadah. Ya, paham ya. Nah, ini para pendengar kita berakhir. Manusia beriman beramal saleh supaya kita menjadi orang yang benar-benar inilah innama mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jangan ada keraguan. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang demikianlah orang-orang yang jadi intinya kita harus ke sini. Jadi innama mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak pernah ragu. Summa yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjuang di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Inilah spirit yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah, sehingga warga Muhammadiyah itu tidak ragu-ragu dalam berjuang berinfak, termasuk berinfak. Masjid kita insya Allah tidak ada yang terbengkalai, pendidikan kita anda salah, karena berjuang di jalan, berjihad di wajah itu bi amwalihim, dengan harta. Jadi harta ini tidak boleh stagnan. Ya. Walladzina yunfiquna dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ya, ini hati-hati di sini tidak boleh harta itu disimpan. Allah berfirman, walladzina yunfiquna dhahaba, dan ada pun orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Nah, kalau disimpan emas dan perak lambang simbol dari harta. Wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkan, membelanjakannya di jalan Allah. Pembasirun biadabin alim, habarkan, sampaikan kepada mereka ajab kuam. Kapan itu ajab terjadi? Yawma yuhma alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Patut wabiha dibaru wajuhum ajuduhum, dan ditampakkan dengan panas itu ke dahi mereka, palu mereka, ke lambung mereka, akibat dari mereka menahan harta. Kan itu harta diinfakkan. Nah, dengan semangat inilah sebagai bagian dari amal saleh warga kita Muhammadiyah dengan tidak ragu menginfakkan harta. Kapan harta itu diinfakkan? Selagi kita masih hidup. Jangan sudah ada di sini. Coba kalau kita memahami ayat Allah surah Al-Munafiqun ayat terakhir 9, 10, 11. Ada yang apa itu? Ada yang apa? Guru-guru kita. Itu ayat yang sering dibaca oleh imam. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum walakum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika
faulakumul khasir. Hai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, mereka itu orang yang rugi. Ayat yang ke-10 ada yang apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah, sedekahkanlah harta yang kami rezekikan kepadamu. Kapan membelanjakannya? Min qabli ayati hadakumul maut, sebelum kematian sampai kepada kamu. Ya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila dzalika qarib. Ia berkata, ya Tuhan, mengapa kau tidak menangguhkan kematianku, ajalku sampai pada waktu yang dekat? Jadi mudah kayak hendak sudah sekarat di sini nih, sudah sakaratul maut, sudah ada di kerongkongan, masih minta kepada Allah. Jakai berbahasa kita, beri waktu hidup. Kalau diberi waktu 5 menit saja hidup saja, apa yang ia lakukan? Sholat? Tidak, karena sholat wudhu dulu, sembahyang dulu. Puasa 5 hari seharian dari cukup 5 menit. Apa di situ sambungan ayatnya? Wa saddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan aku termasuk orang yang soleh. Tapi saya sudah di sini. Makanya tadi min qabli ayatikum maut, belanjakan harta itu sekarang, jangan menunggu mau ada di sini. Dan tidak mungkin Allah menunda itu, sebab ayat yang ke-11 berbunyi terus, wallahi yu'ibadu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Di situ ada harful lam. Apa itu harful lam itu, Saudara? Taukid di situ. Mustahil, yang ada mungkin. Wallahi yu'ibadu, sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang idza jaa ajaluha, bila ia sudah sampai ajalnya. Jadi tidak mungkin menawar-nawar kita ke sayup sudah di sini. Rupanya Allah, aku diberi waktu 5 menit barang, aku hendak melakukan. Kalau dia diberi 5 menit, dia akan bersedekah terhadap harta. Karena itulah yang paling mudah dia lakukan. Mana kekanakan hari waris kemana? Aku ini 5 menit lagi meninggal lah. Janganlah, duitku nanti tabung 20 juta tuh serahkan ke apokan. Dia sedang membuat anu sampai nambahi anu duduk sampai mati. Ini mana nih anu saya kemana? Ini aku tabunganku ada di itu ada 100 juta. Aku 5 menit dari meninggal lah. Kayaknya ambilkan di bank, serahkan ke buahnya apokan di Gunung Santo. Tuh mereka suruh bikin kelas lagi sebuah ket mati sampai. Sedekah. Aku aku akan bersedekah. Kapan itu? Min qabli ayat ada sebelum kematian. Sudah di sini hanya minta menawar lagi. Dan itu tidak mungkin terjadi karena tadi lan walan akhirullah nafsan ijajah. Lan tadi itu udah taukid gitu. Tidak mungkin, mustahil. Nah, oleh karena itu mari kita berinfak sebagai amal saleh. Inilah gerakan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sehingga amal-amal sama bani itu selalu berbeda. Dan kita berbuat baik itu belum sampai kepada makam yang sempurna, ya, sebelum kita mau menginfakkan apa yang kita cintai. Ini ada lagi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu lagi di situ. Kamu tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu mau menginfakkan sebagian saja harta yang kamu cintai. Jangan memberikan
pakaian bekas sama orang kadang lagi nang bekas hibah lamari betul lamari kada muka lagi nang bekas saja. Berikan yang saya cintai sehingga kamu sampai makan pada makan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Ya, kita sama. Dan apapun sesuatu yang kamu infakkan, Allah pasti mengetahui. Inilah semangat gerakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, tidak pernah ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dengan gerakan ini, Bapak-bapak Ibu, saudara, mungkin sebagian kamu sudah ada mendengar bahwa kami di Masjid Al-Furqan itu sekarang sedang membangun masjid baru. Alhamdulillah, dengan gerakan melalui media sosial saja sudah terhimpun komitmen 1,8 miliar orang menyumbang. Ada yang 200 juta, ada yang 100, ada yang 1 juta, ada yang 300 ribu, macam-macam. Tapi itulah komitmen. Artinya gerakan ini sudah dipahami oleh warga besar Muhammadiyah, mengimpakkan harta yang disayang. Itu kita susah kalau tidak sampai ke sampai pada makam yang sempurna. Dan saya ada waktu 5 menit, mungkin nanti ada hal yang masih yang perlu ditanyakan. Jadi terakhir, paham dan pandangan hidup yang digambarkan oleh Muhammad itu berdasarkan ajaran agama Islam yang murni, jangan sampai yang pokoknya adalah ajaran tauhid, seperti yang diterangkan di atas tadi, yang saya terangkan tadi, itu tidak bisa lain daripada membentuk tujuan hidup di dunia untuk mewujudkan masyarakat yang baik, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya ialah sebagaimana ibadahnya dalam rangka menunaikan amanah. Ini termaktub di dalam salah satu tujuan dari Muhammadiyah. Nah, ini beberapa ayatnya. Baru pokok pikiran yang pertama. Sudah habis waktunya kita. Insya Allah nanti panitia mengundang saya lagi. Ini masih ada 6 pokok pikiran. Jadi cukup ini kami sekali pertemuan. Apa boleh buat kita? Apa boleh buat kita? Demikian apa barangkali bisa saya sampaikan. Ini baru pokok pikiran yang pertama, baru kita memasuki nanti pokok pikiran yang kedua. Entah kapan-kapan nanti kami berlagi. Ya, demikian. Kalau ada hal yang masih perlu didiskusikan, mungkin kita masih ada waktu 3-5 menit sebelum sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Ridani, atas pemaparannya. Itu misi 1 ya, belum selesai. Jadi insya Allah nanti bisa disambung lagi. Tapi ini karena 1 poin, nanti lebih baik lagi kalau ada pertanyaan supaya lebih 1 saja mungkin ya, supaya lebih dalam pemaknaan dari yang beliau sampaikan. 1 orang mungkin ada yang bertanya. Jelas? Ini maknanya 1000 makna ini. Apalagi orang-orang. Jelas? Bapak, ibu-ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kayaknya nggak ada ya. Atau ada closing statement, Pak? Ya, bagus. Jadi sebelum closing statement, berpikir positif lah ya, karena semuanya dipahami dengan baik, sehingga tidak lagi hal yang mau ditanyakan. Orang bertanya tapi orang belum paham. Kami dipahamkan sudah saking pahamnya, sehingga tidak lagi yang perlu ditanya. Tapi ada juga yang karena kada paham semuanya, kada dijual tak pernah baik. Jadi ya, mari kita murnikan akidah.
kita bersihkan ibadah, murnikan akidah itu jangan sampai kita terkena dengan ayat syirik, di mana masyarakat kita yang banyak mengalami proses yang kedua bersihkan, murnikan, bersihkan. Jadi proses murnikan akidah, bersihkan akidah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Dua syarat itu yang nanti menjadi syarat yang kita serius ibadah Allah. Faman kana yarju, barang siapa yang serius ibadah Allah kelak di hari akhirat, hendaklah dia beribadah yang bersih dari hal yang bermanfaat. Wala yusrik ibadah rabbi ada dan janganlah yang berbuat syirik sekecil apapun. Insya Allah kalau itu kita akan on the track di jalan. Karena itulah Al Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Oke, terima kasih kepada pembicara kita. Ya. Insya Allah kita ada waktu break ya. Waktu break selama 15 menit ini Bapak Ibu. Jadi mohon dimanfaatkan karena setelah break ini akan ada materi penutup nanti terakhir untuk sesi hari ini.